Halo semuanya, kita lanjut lagi ya. Kali ini kita akan bahas yaitu tentang logam alkali tanah. Oke, teman-teman udah tahu dong logam alkali tanah itu dia golongan berapa? Pinter, golongan kedua. Oke, sebelum kita bahas selanjutnya materi ini, nanti teman-teman kalau udah selesai kita bahas konsep ini, teman-teman butuh konsepnya nanti belajar lewat ini aja ya. Buka website ini aja. Di sini itu banyak contoh-contoh soal, banyak materinya juga. Jadi kalau teman-teman udah ngerti konsepnya, belajar dari website ini ya. Oke, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel ini dengan nama Lia NGL supaya nanti teman-teman tidak terlewatkan dengan konsep-konsep yang baru. Oke, kita lanjut aja ya. Yang pertama yaitu keberadaan dari alkali tanah itu di alam. Jadi gini, jadi kan namanya kan alkali tanah. Jadi senyawa alkali tanah ini terdapat biasanya di dalam tanah. Oke. Dan unsur ini ditemukan dalam bentuk mineralnya yaitu seperti berikut. Kalau berilium yaitu nama mineralnya adalah beril, yaitu rumus kimianya yang ini ya. Terus krisoberil rumus kimianya yang ini. Terus kalau magnesium itu ditemukan dalam bentuk magnesit, terus dalam bentuk mineralnya dolomit dan juga etmosit. Oke. Sedangkan kalau kalsium itu juga diperoleh yaitu dalam bentuk mineralnya yaitu dolomit dan juga batu kapur. Oke. Terus kalau strontium itu ditemukan dalam dua bentuk mineral yaitu strontianit dan celestit. Oke. Sedangkan kalau barium ini ditemukan yaitu dalam bentuk mineralnya yaitu barit dan witerit. Oke. Sedangkan kalau radium itu diperoleh dari biji uranium. Oke. Itu untuk keberadaan alkali tanah di alam. Selanjutnya itu kita belajar tentang sifat fisiknya. Oke. Sifat fisiknya ini kita belajar berarti dalam satu golongan otomatis dari atas ke bawah ya. Oke. Ini adalah golongan dari golongan 2A atau golongan alkali tanah. Oke, di sini kita tidak bahas radium ya. Kenapa? Karena radium itu dia bersifat radioisotop. Oke, terus ini kita buat konfigurasi elektronnya. Oke, kita menggunakan ini yang udah sederhana, tidak yang panjang ya. Jadi kita menggunakan dengan unsur gas mulia. Oke, cara buatnya gini. Ini kan nomor 4 ya, nomor atomnya. Ya kan? Berarti kita menggunakan helium nomor atomnya yang dekat dengan 4. Otomatis 2, ya kan? Berarti sisa 2 lagi. Terus helium itu kan 2 dan helium itu berada pada periode pertama. Setelah periode pertama berarti lanjut ke periode kedua dong, ya kan? Makanya ini dari heliumnya lanjut ke 2s2. Begitu juga dengan magnesium. Magnesium kan berarti 12. Yang paling dekat itu adalah neon, yaitu dengan nomor atomnya 10, ya kan? Berarti ini 10, dia terdapat pada periode kedua. Berarti selanjutnya adalah periode ketiga, yaitu menjadi 3s2. Begitu untuk selanjutnya, oke? Sifat fisiknya yaitu yang pertama, jari-jari atom itu dari atas ke bawah dia semakin bertambah besar. Oke, teman-teman udah tahu kan jari-jari atomnya? Yaitu dari atas ke bawah itu kan jumlah kulitnya kan semakin banyak ya. Ya kan? Ini kan jumlah atomnya nih, jumlah kulitnya. Ini 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dengan jumlah kulitnya semakin banyak, otomatis ingat kan jari-jari itu apa? Jari-jari itu adalah jarak dari inti ke kulit terluar. Oke? Jadi jaraknya itu dia semakin jauh karena jumlah kulitnya itu semakin banyak. Makanya jari-jari atom dari atas ke bawah semakin besar. Oke, kalau untuk bahas ini yang sifat periodik unsur ini, sifat-sifatnya seperti ini jari-jari atom. Mana tahu teman-teman butuh penjelasan ya. Cek aja di video-video sebelumnya udah ada, yaitu dengan judulnya sifat-sifat periodik unsur, kayak gitu. Oke, lanjut yang kedua yaitu potensial reduksinya bertambah. Oke, gini. Golongan kedua itu kan dia lebih mudah untuk melepaskan elektronnya. Melepaskan elektron untuk mencapai kestabilannya. Oke, jika suatu unsur itu mudah mengalami
pelepasan elektron, maka dia itu bisa bersifat mengalami oksidasi. Oke, jadi semakin ke bawah dia semakin mudah melepaskan elektron, berarti sifat oksidasinya semakin besar. Oke, jadi kalau dia sendiri atau unsurnya itu mengalami oksidasi, berarti kepada unsur yang lain dia mereduksi. Oke, jadi dia bisa mereduksi unsur yang lain. Ingat ya, ini bukan sesama golongan 2A, tetapi dengan dia dapat mereduksi unsur yang lain. Oke, terus selanjutnya adalah bilangan oksidasinya plus 2. Oke, ingat ya, semua golongan 2, baik nanti dia bereaksi dengan unsur apapun itu, biloxnya pasti plus 2. Sama dengan golongan alkali, ya kan? Dia biloxnya itu sama dengan plus 1. Oke, selanjutnya yaitu titik didih dan titik cairnya semakin kecil. Oke, ini hampir sama, ini sama penjelasannya dengan golongan alkali yang udah dijelasin di video sebelumnya. Kalau teman-teman udah lihat sih videonya, pasti teman-teman udah mengerti gitu. Tapi nggak apa-apa kita jelasin dikit di sini ya. Oke, nanti kita jelasin. Terus yang kedua yaitu energi ionisasinya semakin kecil. Oke, teman-teman masih ingat nggak energi ionisasi itu apa? Oke, energi ionisasi itu kan adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron yang berada di kulit terluar. Gitu ya. Jadi ini, kenapa energi ionisasinya semakin kecil? Oke, kita balik lagi ke jari-jarinya. Ingat, tadi dari atas ke bawah jari-jari atomnya itu semakin jauh atau semakin besar. Kalau jari-jarinya atau jaraknya semakin jauh dari inti ke kulit terluar, berarti untuk melepaskan elektron yang berada di kulit terluar ini semakin gampang dong, semakin mudah. Jadi tidak butuh energi yang besar. Makanya dari atas ke bawah itu energi ionisasinya itu semakin kecil. Oke, selanjutnya yaitu keelektronegatifannya juga semakin kecil. Kenapa? Nih, berhubungan dengan jari-jari juga ya. Keelektronegatifan kan itu adalah suatu kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron ke arah dia untuk membentuk suatu ikatan. Ya kan? Gini, jaraknya aja udah jauh. Gimana tarik-menariknya? Otomatis lemah dong, ya kan? Karena jarak mereka jauh. Karena dia gaya tarik-menariknya itu lemah, makanya keelektronegatifannya itu semakin ke bawah semakin kecil. Oke, terus selanjutnya kekerasannya semakin kecil. Oke, ini nanti berhubungan dengan titik didih ya. Nanti akan kita bahas. Dan daya hantar listrik dan daya hantar panasnya juga semakin kecil. Oke, sekarang kita jelasin yang kekerasan semakin kecil. Oke, gini. Jadi kalau kekerasannya semakin kecil, ini berhubungan dengan penurunan ikatan logamnya. Oke, ingat ya, logam itu suatu unsur dikatakan dia bersifat logam kalau dia semakin mudah melepaskan elektron. Gitu ya. Jadi untuk mengidentifikasi suatu unsur itu dia bersifat logam atau enggak, lihat aja apakah unsur itu mudah melepaskan elektron atau enggak. Jadi kalau dia mudah melepaskan elektron berarti dia bersifat logam. Oke. Di sini dikatakan bahwa penurunan ikatan logam. Jadi ikatan logam itu terbentuk antara atom-atom yang berada di dalam unsur logam tersebut. Oke. Jadi kalau ikatannya itu kuat, berarti kekerasannya semakin besar, gitu ya. Oke, terus nih, ikatan logam ini itu terbentuk karena rapat muatan ionnya, ion positif ya yang ada di intinya, dan muatan awan elektronnya. Oke, tarik-menarik. Terus nih, jumlah muatan ion positif dan muatan awan elektronnya itu kan sama. Tetapi nih, kenapa dia nggak sama aja kekerasannya? Berarti kenapa ke bawah itu kekerasannya semakin nggak besar gitu ya? Kenapa? Gini, satu lagi, ingat lagi ke jari-jarinya ya. Jari-jari atom itu kan dari atas ke bawah kan makin besar, ya kan? Otomatis kalau jari-jarinya makin besar, ini yang mengakibatkan gaya tarik-menarik antara ion positif atau intinya terhadap muatan awan elektronnya itu semakin lemah. Oke, kalau gaya tarik-menariknya ini lemah, ini mengakibatkan ikatan logamnya juga semakin lemah. Kalau ikatannya semakin lemah, berarti kekerasannya semakin kecil, ya kan? Kalau dia kekerasannya semakin kecil suatu logam, berarti titik didih dan titik lelehnya juga kecil. Kenapa? Karena untuk mendidihkannya atau melelehkannya itu nggak dibutuhkan energi yang besar. Jadi energi itu cuma sedikit, sehingga titik didih dan titik lelehnya itu juga kecil. Contoh gini deh, kita contohkan ada dua logam. Yang pertama kekerasannya pertama itu seperti karet penghapus. Yang kedua dia seperti besi. Oke, kira-kira yang mana yang lebih gampang meleleh? Yang kerasannya seperti karet penghapus dong.
Iya kan? Berarti dia lunak. Kalau dia semakin lunak, berarti titik lelehnya juga semakin rendah, semakin kecil. Jadi kalau dia semakin keras, berarti titik lelehnya juga semakin besar, gitu. Begitu juga untuk titik didinya ya. Oke, sekarang kita akan dijelasin yaitu tentang kenapa tadi dari atas ke bawah daya hantar listrik dan daya hantar panasnya itu dia semakin kecil. Oke, gini, teman-teman masih ingat kan? Suatu logam itu dapat mengantarkan listrik karena ada elektron-elektron yang bergerak bebas. Elektron yang berada di elektron valensinya atau elektron yang berada pada kulit terluarnya. Oke, jadi semakin bebas atau semakin leluasa suatu elektron itu dia bergerak yang berada di kulit terluar, otomatis dia akan daya hantar panas dan listriknya itu semakin besar. Oke, ini golongan 2 ya, berarti elektron valensinya sama-sama 2. Berarti elektron yang berada di kulit terluarnya itu ada 2. Oke, terus tetapi kenapa dia nggak sama gitu ya? Ini dia. Karena dari atas ke bawah ingat lagi jumlah atom itu bertambah. Oke, jumlah atom bertambah berarti protonnya atau ion positifnya juga semakin bertambah dong, semakin besar dari atas ke bawah, ya kan? Jadi hal ini yang memungkinkan kemungkinan ada terjadi tumbukan antara elektron valensi dengan ion positifnya. Jadi tadi ya, jadi suatu elektron itu kalau dia bergerak dengan bebas berarti dia daya hantar panas dan listriknya juga semakin besar. Tetapi kalau dia elektronnya itu bergerak tidak leluasa atau ada yang menghalangi, otomatis daya hantar panas dan listriknya juga makin kecil dong. Ya kan? Jadi hal ini yang mengakibatkan kenapa daya hantar panas listrik dan panasnya itu semakin ke bawah, semakin kecil dalam satu golongan. Oke, bisa ngerti ya? Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke sifat kimia. Sifat kimianya ini otomatis dari atas ke bawah ya, karena kita dalam satu golongan. Kereaktifannya dari atas ke bawah itu semakin besar. Oke, tetapi ini kalau dibandingkan kereaktifannya dengan logam alkali, oke, alkali tanah ini dia kereaktifannya lebih kecil daripada alkali. Kenapa? Ingat ya, ini mereka reaktif alkali dan alkali tanah reaktif itu dalam hal karena semakin mudah melepaskan elektron, ya kan? Alkali dia melepaskan satu elektron, alkali tanah dia melepaskan dua elektron. Otomatis yang memiliki elektronegatifan lebih besar adalah yang alkali, ya kan? Karena dia lebih gampang melepaskan satu elektronnya. Oke, terus nih, kalau dalam golongan alkali, semua unsurnya kalau berikatan itu akan membentuk senyawa ion dengan ikatan ion. Tetapi kalau dia golongan 2, oke, berilium dan magnesium yang paling atas itu dia akan membentuk senyawa kovalen. Oke, sehingga nanti gini ya, kalau oke, gini, golongan 1 sama golongan 2 kan kalau bereaksi membentuk basa ya. Oke, semuanya itu adalah basa kuat kecuali berilium dan magnesium itu merupakan basa lemah. Oke, terus yang membentuk ikatan ion itu adalah unsur karbon, bukan karbon, unsur kalsium, strontium, dan barium itu yang membentuk ikatan ion. Oke, kalau dari segi basanya, ya kan tadi membentuk basa ya, mana yang lebih kuat nih sifat basanya, alkali atau alkali tanah? Oke, jelas ya yang lebih kuat itu adalah alkalinya, karena dia lebih mudah melepaskan satu elektronnya. Oke, bisa ya? Oke, next kita masuk ke warna nyala. Warna nyala ini adalah karakteristik atau salah satu cara yang digunakan untuk membedakan unsur-unsur golongan 2A atau golongan alkali. Oke, dan ingat warna nyala ini cuma dimiliki oleh unsur alkali dan alkali tanah. Unsur yang lainnya tidak memiliki yang namanya warna nyala. Oke, jadi itu adalah identitasnya mereka, alkali dan alkali tanah. Oke, nih. Jadi unsur-unsur logam dapat dieksitasi. Oke, dengan memanaskan dan membakar senyawa. Oke, gini ya. Biasanya dia digunakan itu adalah senyawa garamnya. Oke, jadi untuk mengeksitasinya caranya begini. Senyawanya itu dia dipanaskan, yaitu bisa dengan menggunakan pembakar spiritus atau bunsen. Oke, itu dibakar senyawanya. Jadi eksitasi itu maksudnya gini. Ingat ya, elektron itu kan berada pada kulit-kulit atomnya.
Oke, kulit-kulit atom ini dia memiliki tingkat energi tertentu. Jadi pada saat senyawanya ini dipanasin, elektron yang berada pada tingkat tertentu itu menyerap menyerap energinya yang berasal dari api tadi. Oke. Elektron ini menyerap energinya, oke, elektronnya menyerap energinya. Jadi pada saat dia menyerap energi, dia akan tereksitasi. Tereksitasi itu maksudnya adalah elektron ini pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi, atau ke elektron atau ke kulit yang lebih tinggi, atau ke kulit terluarnya. Oke, jadi pada saat dia menyerap energi, dia akan mengalami tereksitasi, pindah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Oke, pada saat energinya habis, oke, elektron yang tadi udah kehabisan energinya, dia balik lagi ke keadaan semula atau ke kulitnya semula. Oke, jadi pada saat dia kembali ke kulit semula, pada saat ini juga dia akan menghasilkan yang namanya spektrum emisi. Oke, jadi spektrum emisi ini kita bisa lihat yaitu dengan panjang gelombang tertentu yang akan kita lihat yaitu berupa warna nyalanya. Oke, jadi ini warna nyala yang dihasilkan kalau unsur-unsur ini dalam bentuk senyawanya kita panasin. Oke, jadi kalau berilium itu dia warna putih, magnesium juga putih, kalsium itu jingga merah, kalau strontium itu merah, kalau dia barium itu warna hijau. Oke, bisa ya. Jadi ini ada identitasnya untuk membedakan golongan dalam periode kedua, dalam golongan kedua. Oke, next lagi, kelarutan. Oke, jadi kalau golongan 1 atau golongan alkali kan dia gampang sangat reaktif atau mudah bereaksi dengan air, ya kan? Bahkan dari atas ke bawah dia kereaktifannya itu sangat besar, bahkan bisa menghasilkan ledakan. Kalau dia golongan 2, oke, gini. Kalau dia dilarutkan dalam air, berilium itu dia tidak bereaksi dengan air. Oke, tidak larut dalam air. Sedangkan kalau magnesiumnya, dia kalau dalam air dingin dia lama bereaksi, tetapi dengan air panas dia lumayan cepat. Oke, sedangkan di bawahnya itu kalsium, barium, strontium dia cepat bereaksi. Oke, jadi ini kita akan lihat beberapa kelarutan dari unsur golongan alkali tanah ini, yaitu dalam beberapa senyawa. Oke, yang pertama yaitu adalah dalam senyawa hidroksida. Ini berarti kalau unsur alkali tanahnya kita reaksikan dengan air. Oke, gimana kelarutannya? Nih, semakin ke bawah, kelarutannya itu semakin besar. Oke, jadi kalau dalam air, dalam bentuk senyawa hidroksida, kelarutannya dia lebih gampang larut yang paling bawahnya. Oke, jadi semakin ke bawah, dia semakin gampang larut. Oke, yang kedua adalah senyawa karbonat. Gini, pada umumnya senyawa karbonat itu semuanya susah bereaksi atau sukar bereaksi. Oke, tetapi masih bisa ya. Jadi ini kita lihatnya pada umumnya. Jadi kalau kita lihat dari secara urutannya, dia melarutnya atau kelarutannya, kalau dari atas ke bawah, golongan 2 ya, dalam senyawa karbonat, itu dia kelarutannya semakin besar. Oke, sedangkan kalau senyawa oksalat, ini juga sama, dari atas ke bawah dia semakin besar. Jadi ketiga senyawa ini yaitu dalam bentuk hidroksida, dalam bentuk karbonat, dan dalam bentuk oksalat, perhatikan rumus kimianya ya, itu dari atas ke bawah, kelarutannya semakin besar. Oke, sedangkan kalau senyawa sulfat itu dari atas ke bawah, kelarutannya semakin kecil. Begitu juga dengan senyawa kromat. Dari atas ke bawah, itu kelarutannya semakin kecil. Jadi kalau kita lihat nih, kalau dalam senyawa sulfat sama kromat ya, itu magnesiumnya lebih mudah larut daripada strontium. Kalau dalam senyawa sulfat dan kromatnya. Dan kebalikan, kalau misalnya dalam senyawa hidroksida, terus karbonat sama oksalat, itu yang strontiumnya yang lebih mudah larut daripada magnesiumnya. Oke, bisa ngerti ya? Oke, next lagi yaitu reaksi alkali tanah. Oke, seperti yang udah pelajari, alkali tanah itu dia bersifat reaktif ya, berarti dia banyak bereaksi dengan unsur-unsur lain, yaitu yang pertama reaksi dengan air. Oke, sama seperti golongan 1A atau golongan alkali, dia bereaksi dengan air membentuk basah. Oke, dan ini reaksinya. Oke, jadi semuanya ini dia akan membentuk senyawa basah. Oke, ini kita nggak buat berilium. Kenapa? Karena beriliumnya dia nggak bereaksi dengan air ya. Oke, sedangkan magnesiumnya kita tetap buat, tetapi itu dalam keadaan airnya itu adalah air panas. Oke, terus selanjutnya itu yaitu adalah reaksi dengan oksigen. Oke, kalau reaksi dengan oksigen, nih,
Ingat nggak tadi kalau misalnya kalau senyawa alkali, kalau dia bereaksi dengan oksigen akan menghasilkan 3 jenis senyawa, yaitu senyawa oksida, senyawa peroksida, dan senyawa superoksida. Ya kan? Begitu juga dengan oksigen ini, dengan golongan alkali. Jadi dia akan membentuk dua senyawa, yaitu senyawa oksida dan senyawa superoksida. Oke, teman-teman masih ingat nggak kalau senyawa oksida biloxnya berapa? Pintar. Biloxnya adalah -2. Sedangkan kalau pada senyawa superoksida, pintar, adalah nilainya -setengah. Oke, ini dia reaksinya. Jadi tidak semua dari golongan itu dia yang mengalami oksida dan superoksida nih. Yang mengalami atau yang membentuk senyawa oksida itu adalah ada 4 ya, yaitu berilium, magnesium, kalsium, dan barium. Sedangkan yang membentuk senyawa superoksida itu ada 2, yaitu barium dan radiumnya. Yang ini, oke? Jadi teman-teman ingat ya, kalau dia senyawa oksida berarti biloxnya -2, kalau dia superoksida berarti biloxnya itu sama dengan -setengah. Oke, next lagi. Reaksi dengan nitrogen. Oke, reaksi dengan nitrogen berarti golongan 2 bereaksi dengan nitrogen ya. Oke, reaksinya seperti ini. Jadi tidak semuanya bisa bereaksi dengan nitrogen. Ini ada unsur berilium, magnesium, dan barium. Dan kalau barium itu dia harus di dalam amonia dulu, baru direaksikan dengan nitrogennya, baru bisa menghasilkan barium nitrida. Oke, ini teman-teman tahu nggak? Kalau misalnya golongan alkali tanah direaksikan dengan nitrogen, nama senyawanya apa? Pinter, yaitu nitrida. Oke, jadi senyawa nitrida. Ingat aja nih, dari namanya ganti aja belakangnya jadi ida, jadi nitrida. Oke, next lagi, yaitu reaksi dengan halogen. Oke, halogen itu golongan berapa? Pintar, golongan 7. Oke, sifat dari halogen itu apa? Iya benar, pembawa sifat garam. Oke, jadi kalau suatu logam direaksikan dengan halogen, itu akan membentuk garam. Ini ya, garamnya ya. Oke, ini garamnya. Ingat ya, teman-teman, garam itu bukan cuma garam yang ada di dapur, itu garam yang bisa kita makan. Jadi garam itu salah satunya adalah ini, jika logam bereaksi dengan unsur halogen. Oke, dan senyawanya apa? Apa nama senyawa jika suatu logam alkali bereaksi dengan halogen? Iya benar. Dia akan membentuk senyawa yang namanya senyawa halida. Oke, lihat aja dari nama depannya. Halogen berarti halida. Oke, next lagi, yaitu reaksi dengan hidrogen. Berarti reaksi dengan H2 ya. Oke, reaksi dengan hidrogen ini ada 3 jenis unsurnya dari golongan 2, yaitu magnesium, kalsium, dan strontium. Oke, jadi di sini magnesium hidrida, kalsium hidrida gitu. Oke, senyawa yang terbentuk jika bereaksi antara magnesium atau golongan 2 dengan unsur hidrogen akan membentuk senyawa yang namanya apa? Pinter, senyawa hidrida. Oke, jadi teman-teman harus ingat ya nama-namanya ya. Jadi nih kalau misalnya teman-teman dengar nih senyawa hidrida itu apa? Berarti itu senyawa yang terbentuk antara logam dengan unsur hidrogen. Kalau halida berarti halogen dengan logam, gitu ya. Oke, selanjutnya yaitu reaksi dengan asam dan basa. Oke, reaksi dengan asam dan basa, gini. Jadi kan kalau asam direaksikan dengan basa akan menghasilkan apa? Garam. Benar, pintar. Ternyata basa juga bisa bereaksi dengan basa. Contohnya nih. Ini kan basa nih, bereaksi kita ambil contohnya adalah asam kuatnya HCl, ini akan membentuk garam. Oke, jadi ini juga garam. Oke, terus setelah itu terbentuk garam, kalau asam dengan basa ya, itu disebut juga dengan reaksi netralisasi atau penetralan. Sedangkan yang reaksi dengan basanya nih contohnya ya, berilium direaksikan dengan natrium hidroksida dan juga dilarutkan di dalam air. Ini dia reaksinya. Oke, bisa ya? Oke, next lagi. Nih, kita akan masuk ke proses ekstraksinya. Ekstraksi itu adalah proses pembentukannya atau proses pembuatan unsur-unsur ini. Oke, yang pertama adalah berilium. Berilium ini kita bisa peroleh dengan 2 cara, yaitu dengan metode reduksi dan elektrolisis. Oke, metode reduksinya yaitu nih, teman-teman masih ingat nggak tadi nama mineralnya apa? Beril ya. Oke, jadi beril ini kita reaksikan dengan senyawa ini sehingga terbentuk berilium fluorida.
Oke, jadi berilium fluorida ini yang akan kita reduksi yaitu dengan mereaksikannya dengan magnesium. Oke ya, jadi itu metode yang pertama itu dengan metode reduksinya. Sedangkan kalau metode yang kedua yaitu metode elektrolisis. Ini kita elektrolisis dari garamnya, lelehan garamnya, yaitu berilium klorida. Pertama kita ionin dulu ya, menjadi Be2+ ditambah 2 Cl-. Setelah itu baru kita elektrolisis. Sehingga setelah dielektrolisis, terdapat di katodenya adalah unsur beriliumnya. Oke, next lagi yaitu magnesium. Magnesium itu juga dibuat dengan dua cara, yaitu dengan cara metode elektrolisis dan juga nanti dengan reduksinya ya. Kalau metode elektrolisisnya yaitu dia diambil dari ini dari air laut. Oke, jadi dari air laut itu kan banyak ya senyawa-senyawanya gitu. Jadi dari CaO-nya itu direaksikan dengan air, terus diperoleh OH-nya. OH- ini yang direaksikan dengan ion magnesiumnya, sehingga diperoleh magnesium hidroksidanya. Oke, setelah itu baru magnesium hidroksida ini itu dilarutkan ke dalam asam klorida, sehingga diperoleh nih larutan garamnya yaitu MgCl2, lelehannya gitu. Jadi dari lelehannya baru kita elektrolisis. Oke, sehingga di katodanya kita akan peroleh kita akan peroleh logam magnesiumnya. Sedangkan kalau metode reduksinya, yaitu kita akan panasin ya. Ini tadi dolomitnya ya, kita panasin itu akan menghasilkan MgO sama CaO. Oke, dan setelah itu baru dengan pemanasan, setelah dapat hasil pemanasannya, baru kita reaksikan dengan FeSi. Oke, sehingga diperoleh Mg-nya. Oke, itu untuk magnesium. Selanjutnya yaitu untuk kalsium. Kalsium yaitu dengan metode elektrolisis. Oke, tadi ingat ya, kalsium itu kan diperoleh dari batu kapur, yaitu CaCO3. Ini kita reaksikan dengan asam klorida, sehingga dihasilkan larutan garamnya yaitu CaCl2. Oke, setelah itu baru kita elektrolisis. Oke, jadi akan diperoleh unsur Ca-nya di katodenya. Oke, sedangkan dengan metode reduksinya, senyawa oksidanya yaitu CaO itu kita reaksikan dengan unsur aluminium sehingga akan kita peroleh kalsiumnya. Oke, atau juga dari leburannya yaitu larutan leburannya ya CaCl2 itu kita reaksikan dengan natrium akan diperoleh juga unsur Ca-nya dan nanti hasil sampingannya itu ada garam. Oke, itu untuk kalsium. Sedangkan kalau untuk strontium itu diperoleh dengan cara elektrolisis. Oke, strontium dan radium itu diperoleh dengan cara elektrolisis, yaitu elektrolisis dari larutan dari lelehan garamnya, yaitu SrCl2. Ini kita ionin dulu, setelah itu baru kita elektrolisis, sehingga di katodenya akan diperoleh logam strontiumnya. Selanjutnya radium. Radium itu juga dielektrolisis, yaitu dari lelehannya RaCl2 diionin dulu, baru setelah itu dielektrolisis sehingga diperoleh radiumnya. Oke, sudah ya. Terus yang selanjutnya yaitu barium. Barium ini diperoleh yaitu dengan dua cara. Yang pertama dengan elektrolisis, yaitu dari lelehan garamnya ya, BaCl2 diionin dulu. Setelah itu baru dielektrolisis. Teman-teman pasti udah bisa dong elektrolisis, ya kan? Karena kenapa? Ini kita pelajarin materi ini setelah kita belajar elektrokimia, gitu. Oke, terus reduksinya yaitu jadi reduksinya senyawa oksidanya ya, yaitu BaO, itu kita reaksikan dengan aluminium sehingga kita peroleh Ba-nya. Dan juga caranya seperti itu ya, hampir sama kayak yang tadi. Oke, sekarang kesadahan. Kalau teman-teman pernah dengar kesadahan atau air sada deh. Oke, apa itu air sada? Jadi air sada itu adalah air yang mengandung ion magnesium 2+ dan ion kalsium. Oke, di mana kesadahan ini ada dua. Oke, yaitu yang pertama adalah kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Oke. Oh iya, maaf ya. Di sini saya typo. Ini salah nih. Ini bukan kesadahan sementara ya. Ini kesadahan tetap nih. Yang akan kita jelasin yang pertama ya. Ini kesadahan tetap. Oke. Jadi kesadahan tetap itu adalah jika nanti ion air sadanya ini, yang ion Mg2+ sama ion kalsiumnya ini, itu bereaksi dengan anionnya yaitu ion sulfat dan ion klor.
Oke, jadi kalau terbentuk nih bereaksi antara ion yang kedua ini, ion kation sama anionnya, itu akan membentuk yang namanya kesadahan tetap. Oke, bukan kesadahan sementara ya, ini salah. Kesadahan tetap. Dan kesadahan tetap ini bisa dihilangkan yaitu dengan mereaksikannya dengan natrium karbonat. Oke, jadi contohnya nih. Jadi contoh ya, ini ionnya misalnya kalsium yang dari air sadanya. Terus bereaksi dengan anionnya yaitu sulfat, dia akan membentuk kalsium sulfat. Oke, kita reaksikan dengan natrium karbonat sehingga akan terbentuk nih CaCO3-nya. Oke, kalsium karbonatnya itu dalam bentuk endapan, sedangkan ini dalam bentuk larutan. Otomatis nanti kita bakal bisa buang dong endapannya. Oke, ini adalah air sadanya tadi yang menggumpal tadi. Itu yang akan kita buang. Oke, sedangkan kalau kesadahan sementara, oke, ini bukan tetap ya, sorry, ini kesadahan sementara, itu adalah jika anionnya itu mengandung nih hidrogen karbonat, oke, ion hidrogen karbonat, oke. Dan kalau kesadahan sementara ini gampang untuk ngilanginnya, yaitu dengan cara pemanasan aja, oke. Jadi reaksinya seperti ini. Jadi misal ya, ini Ca itu bereaksi dengan ion anionnya ini, itu akan membentuk senyawa ini, kalsium, hidrogen karbonat, dia akan kalau ini pemanasan, dia akan menghasilkan nih endapan kalsium karbonatnya. Ini dalam bentuk cairan, ini gas. Sehingga kita akan memperoleh endapannya dong, bisa dibuang, kayak gitu. Itu dia kesadahan. Oke, jadi kesadahan itu ada dua, kesadahan sementara dan kesadahan tetap. Jadi air sada itu sebenarnya adalah air yang mengandung ion magnesium dan ion kalsium. Ingat, air sada itu cuma ada pada golongan 2, karena ionnya adalah ion golongan 2. Oke, dan air sada itu ada dua, yaitu sada sementara sama sada tetap. Kalau kesadahan sementara itu adalah yang mengandung anion HCO3 atau ion hidrogen karbonat, sedangkan kalau kesadahan tetapnya itu kalau dia bereaksi dengan anionnya sulfat dan ion klorin. Oke, nih kalau dampaknya, oke, ternyata air sada ini mempunyai dampak ya, dampak negatif. Yang pertama, pemborosan sabun. Kenapa pemborosan sabun? Karena gini, karena kalau dia airnya itu adalah air sada, itu sabun sulit berbusa. Oke, jadi kita akan kasih sabun banyak, ternyata nggak berbusa juga, ternyata bukan sabunnya yang salah, tetapi air kita yang mengandung ion magnesium sama kalsiumnya. Iya, magnesium sama kalsiumnya. Terus yang kedua juga bisa pemborosan air, ya kan? Pemborosan air di daerah yang sulit air. Jadi misalnya nih, air sada tadi udah mengendap di dalam ketel kita. Kita untuk membersihkan itu kan susah, ya kan? Apalagi kita kekurangan air. Jadi dengan cara itu berarti kita jadi boros air gitu. Terus selanjutnya adalah merusak peralatan dapur. Oke, ini tadi ya. Jadi kalau misalnya air sada itu tetap kita gunakan terus, jadi dia nanti akan membentuk kerak pada ketel kita. Jadi itu akan merusak. Jadi kalau misalnya nih dia udah mengendap di bawah ya permukaan ya, ketel di bawah permukaan ketelnya atau permukaan misalnya periuknya, pancinya, itu akan susah. Misalnya kalau kita mendidihkan air dia akan susah karena dia harus menembus keraknya dulu baru mendidihkan airnya kayak gitu. Dan juga bisa boros gas dong, ya kan? Selanjutnya nih, kalau misalnya endapan tadi itu larut, ya kan, terus masuk ke dalam tubuh kita. Endapan yang itu tuh akan terbentuk, akan mengendap di dalam ginjal kita. Akibatnya apa? Akan terbentuk batu ginjal dan itu akan berbahaya. Oke, itu dampaknya. Jadi teman-teman bisa cek nih kalau di rumah teman-teman itu airnya harus ada atau enggak. Dengan cara cek itu sabunnya mudah membentuk buih enggak atau mudah berbusa enggak kayak gitu. Oke. Next ya, selanjutnya yaitu kegunaan yang terakhir. Kegunaan dari alkali tanah ini banyak sekali ya. Jadi kegunaan itu dia banyak sekali daripada kerugiannya. Kita bahas satu-satu ya. Ini adalah untuk unsur magnesium. Jadi magnesium itu unsurnya itu terdiri penyusun dari klorofil dalam tumbuhan. Oke, jadi tahu kan klorofil untuk apa? Untuk fotosintesis, untuk menghasilkan oksigen juga buat kita. Oke, dan juga kalau teman-teman perhatikan nih kembang api, kalau dia teman-teman perhatikan warna putih, itu berarti berasal dari unsur magnesium. Ya kan? Dan juga lampu blitz itu dari magnesium. Dan nih dia melapisi tanur dalam pembakaran semen. Oke, terus nih MgSO4 7H2O ini adalah senyawa hidrat karena senyawa ini mengikat molekul hidrat air. Ini digunakan untuk obat pencahar. Obat pencahar itu kalau teman-teman susah atau sembelit
susah buang air besar kayak gitu. Oke. Jadi ini adalah obat pencaharnya. Dan ini adalah gini, kalau gabungan beberapa unsur, beberapa logam itu namanya alloy. Oke. Jadi alloy gabungan dari unsur magnesium, aluminium, kalsium ini akan membentuk pegas pada klip. Oke. Selanjutnya, magnesium hidroksida. Magnesium hidroksida ini dan juga nanti ada ya aluminium hidroksida itu digunakan untuk obat MAH. Oke, dan juga magnesium hidroksida ini pada pasta gigi ya, ini digunakan untuk menetralisir asam yang ada di mulut kita dan juga untuk mencegah kerusakan gigi. Oke, sedangkan kalau senyawa ini magnesium oksidanya ini untuk melapisi tungku. Kenapa? Karena magnesium oksida ini dia mempunyai titik leleh yang tinggi gitu. Oke. Selanjutnya yaitu kegunaan dari unsur kalsium. Unsur kalsium contohnya nih CaOH2 kali ya, dia juga digunakan sebagai penghilang kesadahan dan juga ini ada namanya kalsium karbit itu atau batu karbit itu dia digunakan untuk pembuatan gas asetilena. Oke, gas asetilena itu rumus kimianya C2H2. Di mana gas asetilena ini itu digunakan untuk mematangkan buah. Oke, contoh gini. Kalau misalnya orang Jakarta perlu buah, oke, ternyata ditanamnya itu ada di Sumatera. Otomatis kan dari Sumatera ke Jakarta jauh ya. Perlu beberapa waktu, hari untuk nyampe gitu buahnya. Berarti kalau orang Sumatera sana, mereka memanen buahnya itu bukan dalam keadaan matang. Kalau udah matang banget, berarti dalam perjalanan udah busuk dong, ya kan? Berarti itu udah hampir matang gitu. Jadi ada juga banyak orang juga ya saatnya belum belum matang, belum panen nih, gitu ya. Tapi udah diambil duluan supaya cepat laku, supaya mungkin lagi apa ya, lagi musimnya gitu dipaksa, dikasih ini gas asetilena. Akibatnya apa? Kalau seperti itu buahnya nggak terasa manis karena dipaksa, istilahnya diperam kayak gitu. Oke. Terus selanjutnya yaitu ini juga senyawa hidrat, yaitu kalsium sulfat hidrat ini. Ini adalah gips. Gips ini adalah membalut patah tulang. Jadi kalau misalnya dalam budaya kedokteran ya, kalau ada tulang yang patah itu dibalut dengan gips. Oke. Terus kalsium. Kalsium ini digunakan adalah untuk elektrode dalam aki. Oke, dan juga reduktornya untuk mengikat pengotor dalam pengolahan logam. Oke. Sedangkan selanjutnya ya, ini senyawa kalsium hipoklorit ini digunakan desinfektan pada air pump dan kolam renang. Oke. Jadi kalau teman-teman perhatiin ya, kalau teman-teman yang airnya itu adalah air pump, kalau misalnya mati ya kan, tiba-tiba misalnya udah nyala nih airnya, cium deh baunya, pasti kerasa seperti bau kaporit. Ya kan? Kenapa? Itu adalah desinfektannya yang kalsium hipokloritnya. Gunanya untuk apa? Itu untuk membunuh kuman-kumannya. Oke, begitu juga nih kalau di kolam renang ya, di kolam renang apalagi di kolam renang umum, itu kalau misalnya baru dikuras nih, baru dibersihin, itu pasti kecium bau kaporitnya atau desinfektannya, ya kan? Itu gunanya untuk membunuh kuman-kumannya. Kenapa? Kolam renang itu kan banyak orang yang mandi di sana ya. Berarti untuk membuang kuman-kumannya itu menggunakan desinfektan ini. Terus selanjutnya yaitu kalsium karbonat. Oke, kalsium karbonat ini CaCO3 ya, itu digunakan untuk mengontrol pH tanah dalam pertanian. Jadi pH-nya itu dia nggak sembarangan. Jadi kalau terlalu asam pH-nya atau terlalu basah juga nggak bisa. Itu ada ukurannya. Oke, selanjutnya kalau ion kalsium itu sendiri itu terdapat banyak dalam susu ya. Makanya kan banyak orang sering minum konsumsi susu untuk tulangnya, untuk giginya kayak gitu. Oke, lanjut ya. Yaitu nih, unsur strontium. Strontium yaitu rumus kimianya SrSO4 ya. Oke, dia itu adalah kalau teman perhatikan kembang api lagi, kalau ada warna merah itu berasal dari strontium. Oke, dan juga nih, kalau dia strontium sama barium gabungannya ya, itu digunakan untuk bahan baku pembuatan kaca televisi berwarna nih, ya kan? Dan juga pada monitor komputer, perhatiin deh warna-warnanya itu tuh berasal dari unsur strontium dan bariumnya. Oke, sedangkan kalau dia senyawanya barium sulfat BaSO4, ini yang memberikan warna hijau pada kembang api. Oke, dan juga ini disebut juga dengan bubur barium sulfat ya. Kalau misalnya di
di rumah sakit kalau ada orang yang mau ronsen, ini sih berbahaya ya, tetapi ada gunanya juga. Jadi ini buburnya ini dengan kadar tertentu ya, nggak boleh banyak. Itu dikasih bubur, disuruh diminum sama pasiennya. Terus kalau misalnya pas waktu mau ronsen, oke, ini gunanya untuk apa? Barium sulfat ini dia menyerap sinar X. Oke, jadi kan kita pakai ronsen ya, pakai ronsen. Jadi kalau misalnya supaya nih sinarnya itu nggak terlalu banyak kena tubuh kita, jadi diserap oleh bubur barium sulfatnya tadi gitu, supaya nggak terlalu bahaya dalam tubuh kita gitu. Oke, sedangkan kalau barium nih, barium dengan paduan logam nikel itu berguna untuk tabung vakum. Oke, banyak ya gunanya ya. Sedangkan kalau dia barium oksida, ini yang digunakan untuk melapisi elektroda pada lampu neon. Tahu kan lampu neon kan? Sedangkan kalau pada berilium, oke, dia nggak banyak gunanya, tapi sangat bermanfaat banget ya. Nih, dia itu membuat logam campuran, oke, dan juga jendela sinar X. Oke, jadi ada jendela yang sinar X itu dari berilium. Serta dia paduan logam yang digunakan untuk buat kemudi. Jadi kemudi pesawat Z itu terbuat dari berilium. Oke? Bisa ya? Jadi demikian dulu pembahasan kita tentang logam alkali tanah ini. Oke, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dalam belajar. Dan jangan lupa kalau teman-teman udah selesai ini, nih cek di sini ya, di website ini ada soalnya dan pembahasan juga. Teman-teman belajar ya. Oke, dan jangan lupa please subscribe dan share ya. Terima kasih.